Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Inisiatifnya mungkin beliau-beliau berlima itu punya keinginan yang sama ya. Cuman nggak tahu siapa yang memulai, antara Bang Ali atau Bang J atau Bang Ferry gitu. Terus cerita-cerita dengan Mas Is juga, Mas Wasis juga, waktu itu kan sering interaksi intensif ya, sering ngobrol lah, sering jiguran bareng wong lima. Kayaknya pas lagi ora bisa turu medang-medang kopi ki arep ngapa kayak gue. Aslinya jauh orang niat lah. Itu diantara berlima beliau itu yang termasuk penggagas ya. Kalau di ya penggagas, kalau di partai politik kan ada penggagas gitu ya Pak ya, Is ya. Itu 5 orang itu yang punya saham itu. 5 orang berlima letak-letik yuk. Tapi saya yakin nggak langsung jadi itu. Prosesnya lama itu, berapa bulan itu baru untuk action pertama di bersih-bersih masjid atau orang di masjid. Si musola yang cilik-cilik. Itu prosesnya lama nggak langsung. Nah, terus seiring waktu 5 orang kalau tidak salah dimulai itu di bulan Mei 2019 nih, 29 Mei ya Pak ya. 2019. Itu pertama di Kedung Menjangan ya Mas Ali ya, di tempatnya mbahnya Jovita itu. Itu pertama kali sejarahnya di Musola Al Ikhlas Kedung Menjangan itu. Takmirnya Mas ini takmirnya Mas Toro, ini takmirnya. Enggak apa-apa, dinikmati hujan berkah ya. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi berlima itu ya alat-alatnya hanya seadanya ya. Paling hanya sapu mungkin ya, sapu ya Mas Ferry ya. Hari bobe saya yakin belum punya itu menyusul itu. Apa paling vakum cleaner apa? Oke, itu berkembang istiqomah terus belum rutin. 1 minggu pertama kali itu di tempatnya Al Ikhlas Kedung Menjangan. Minggu berikutnya bingung, sing ditembung akeh ora oleh. Kok sih siapa? Sekarang di organisasi apa gitu, saya ini cerita sejarahnya seperti itu. Ini betul kejadian. Karena untuk melakukan kegiatan seperti ini kadang orang butuh kepercayaan ya. Siapa yang melakukan, dari mana, apalagi dulu kemarin itu kan sisa-sisa ya persaturan politik yang masih itu ya. Jadi kan warna apa itu agak memang masih mendominasi. Alhamdulillah, tapi waktu membuktikan seperti sekarang ini insya Allah saya malah nolak kok nomor 7, kok nomor 8 gitu. Alhamdulillah, itu posisi kita nge. Kita syukuri sebagai suatu keberkahan ya bagi umum majan ya. Itu keberkahan karena dulunya jangan begitu. Sudah ditembungi wis DP Pak nun sewu kula saking umum majan siapa gitu. Sekang endi gitu. Arep apa bersih-bersih bayaran apa ora kayak gitu ya. Terus ngomong imame lah, imame sih sekarang endi organisasi ini intine ujung-ujungnya orang kok berarti ki prei alhamdulillah prei. Itu hampir ada sekitar setengah tahunan ya Mas, setengah tahun. Nah, beriringnya waktu gabung saya cerita pribadi daripada cerita wong sejen lah ya ngerasane. Saya tadi ora doyan dicaki Bang Ali wong perekan yo resik ya ngesuk saya di keduanya waktu di Al Ikhlas saya datang itu, tapi sama sekali nggak ngemek sapu, cuman orientasi lah, ospek lah, apa sih kegiatannya. Itu jujur saya tuh atas saksi hidupnya, saya belum ngomong sapuatan. Yang keduanya ya Mas ya Ali ya, yang keduanya lah komunitas apa sih kayaknya kok biasa. Yang namanya orang kan kadang tabir gitu kan, ada yang ya nyatanya Arab diceramai ping 1 sangat tabir urung dibuka Gusti Allah ya angel nih Pak Ustadz nggih. Saya nggak akan ceramah cerita ceramah karena bagiannya Pak Ustadz melasi amplop iskandung kok ceramahnya kurang gitu. Orang tadi intinya seperti itu berkembangnya waktu. Kemudian yang mulai agak rutin itu sebelum pandemi, kemudian alhamdulillah nggak tahu dapat hidayah dari mana
kami mulai gabung ya Mas ya. Terus di merepet terus habis itu kayaknya rutin ya seminggu sekali ya, karena kebetulan saya ada pekerjaan di merepet yang aksesnya agak gampang, jadi minta tempat untuk kegiatan itu agak dimudahkan gitu nih. Setelah itu tambah terus di Karangturi itu Basnas gabung. Saya melihat gabungnya Basnas itu adalah momentum bagi Umum Mahjan, betul. Momentum karena secara kelembagaan Umum Mahjan itu ditopang oleh Basnas, oleh institusi yang resmi gitu ya, dan luar biasa. Kepercayaan diri langsung meningkat gitu. Sing ngonen nuwun sewu deh mundur saya kayak Umum Mahjan gitu kasarannya begitu. Ini real nih. Saya ingat banget di Karangturi itu. Karangturi Bu Muka belum ikut waktu itu ya. Belum ikut Pak Rahmat sendiri yang datang waktu itu ya. Oh ya, Ustadz Ferry segala macam dari Basnas. Nah, saya mau cerita itu bahwa momentumnya di Karangturi itu 2010 ya. 2020 ya, sudah Covid ya. Di Karangturi sudah Covid ya. Sudah Covid itu awal-awal Karangturi sekitar setahun yang lalu di 2020. Kemudian tambah terus itu sih cerita dari sisi personil, nanti cerita dari sisi alatnya. Kemudian momentum masuk lagi itu gabungnya Pumak di Bojanegara itu di Musola Nuruddin Bojanegara. Sekitar bulan apa ya Mas JJ? Sekitar hampir setengah tahunan lebih ya. Nuruddin, wah tambah luar biasa akselerasinya itu, yang tadinya nggarap wong 5 iku nganti maghrib berung rampung ya. Saiki masjid ukuran 10 ke jam 10 wis rampung tatas lah insyaallah lah. Nah, maksudnya saya sedikit cerita seperti itu dari jum personil nggih, bahwa ternyata memang ngajak orang itu gampang-gampang angel nggih. Gini apa mboten? Anak mungkin banyak teman-teman yang punya pengalaman. Yuk melu aku duwe kegiatan kayak ora gelem melu temenan. Angger rung wayahe melu ya ora gelem melu. Tapi ora dijak, mung ora sengaja ndeleng status WA-ne, ndeleng foto-foto nek seneng temen ya nggawe TikTokan kasarane. Sing terhidayahkan ya anak. Kira-kira Mark Zuckerberg oleh pahala jariah ora? Sing duwe WA karo sing duwe Facebook, alam lah ya. Maksudnya gini, bahwa kadang secara naluriah, kadang orang kan punya semangat gitu ya, kadang kan semangat fantasi romantisme gitu ya, menggebu-gebu. Tapi memang banyak secara masa lalu juga seperti itu nggih, dengan malah justru pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif itu kadang malah bisa lebih masuk. Intinya kita nggak tahu hidayah mana yang menjadikan orang tergerak. Karena kita lagi cerita Umum Mahjan, tergerak baiknya itu versi kita, baiknya lagi cerita Umum Mahjan bersih-bersih masjid nggih. Kita kan mesti sepakat bahwa bersih-bersih masjid baik nggih. Bahwa tapi kan kebaikan nggak hanya bersih-bersih masjid nggih, Pak. Ibadah yang lain juga banyak sekali. Jadi nah itu, barangkali belum mau bersih-bersih masjid, ternyata ibadah mereka di hal yang lainnya lebih gede lagi juga kan. Kita nggak tahu. Tapi karena kita memang passion kita, istilahnya minat kita itu di bersih-bersih masjid, kita cerita sisi kebaikan di bersih-bersih masjid. Kita sepakat bahwa itu suatu kebaikan ya, karena membersihkan tempat ibadah, membersihkan tempat yang untuk sujud buminya Allah kan nyata nggih. Kalau saya pribadi, satu yang saya agak seneng bersih-bersih, terus untuk pembenaran diri saya sendiri, saya pengen banyak menyaksikan tempat buminya Allah untuk sujud. Nah, kan masjid mesti kan, masjid musola kan buminya Allah untuk sujud. Jadi, tahu deleng bumine Allah sing nggo sujud nang Campakowah, nang Katel Klawunging sore gereja kae ya kan, nang Ketawis cerake Pak Is. Jadi ternyata tempat sujudnya Allah begitu luasnya itu dari satu sisi. Terus tapi ya itu disesuaikan dengan kemampuan. Nyatanya ngergon dalil karo gongon soleh tahajud ping 30 ya kayaknya mana napot ya nyatanya. Kayaknya ini mau bersih-bersih, ujar-ujar ya kita nikmati, tapi berproses. Tapi menuntut ilmu pun harus satu kewajiban juga. Tapi tingkat kesolehan seseorang, saya mau bilang bahwa ada fase-fasenya ya bagus, ada tingkat-tingkatannya. Sing memang nang pondokan awit cilik gitu kan, mungkin kon bersih-bersih kayaknya
orang levelnya, karena levelnya memang ngajari orang gitu kan, karena punya keilmuan. Karena kalau saya pribadi karena nggak punya keilmuan untuk nuruturi ngaji, ya bersih mati. Sing penting siar kebaikan, bahwa kebaikan itu ternyata akeh sing minat gitu toh. Saya pengen mengkampanyekan bahwa kebaikan itu ternyata menarik loh. Gimana atas gimana Ferry? Kebaikan itu menarik. Ternyata untuk bahagia itu tidak harus dengan maksiat ya. Maksiat itu kan biasanya untuk nyari kebahagiaan nggih. Wis masa lalu lah ya gitu kan. Masa lalu. Tetapi ternyata dengan melakukan kebaikan itu bisa bahagia, hal yang sederhana, bersih-bersih masjid ternyata bahagia. Ngirit maning ya paling sedekah infak tok lah ya. Enggak operasional ya. Nggih, itu nanti Pak Ali bisa nambahkan lah, Pak Ismanto nuwun sewu nanti bisa menambahkan ya Mas Ismanto ya. Itu saya sira dari sisi personil nggih. Kemudian dari sisi alat, awit bergabungnya prihatin. Boro-boro mobil nggih, boro-boro mobil. Motor pe boncengan, siji nggawani sapu sawang mungkin Mas Tis karo Bang Ferry nggih. Urung ana bok alat-alat tool itu nggak ada sama sekali. Urung ana Bang Yudi sing ngedeni listriknya urung ana sama sekali. Sapu lah, sapu wis kayak untuk mandan ompong lah ya. Alon prihatin. Beriringnya waktu ternyata ada sing gelem kayak gue ya, anak donatur muncul di sini, donatur sing Irian Jaya ada juga. Donatur, kemudian relasi Bang Ketua yang agak pertama gede itu genset ya Mas ya. Genset itu ya, genset terus berkembang donatur pembelian apa, alhamdulillah kayaknya di tahun kedua itu dimudahkan ya. Begitu tahun kedua genset aja punya 2 unit, terus vacuum cleaner ya. Terus ada jet cleaner itu terus itu belum ketambahan Pak Budi Tetung itu sing kanebo 5 pasang itu dengan anduk. Plus anduk gitu ya. Itu dari sisi untuk teknis kebersihannya. Nah terus berpikir lagi dulu cukup dengan armadanya Bang Ferry yang diikhlaskan ditulis umum aja itu cukup, belum mikir maning jenenge wong kan memang lah cukup ya, berkembang terus kebutuhannya kan ini tambah terus wis di main alat dari mikir kendaraannya Bang Ferry wis diikhlasna selesai muat. Akhirnya mikir maning. Sementara ini nanti sebagian di standby kan di tempatnya Mas Ismanto sana. Nah, tapi alhamdulillah sih ya memang sekarang masih didukung oleh Basnas. Operasionalnya setiap minggu diangkuti sama Basnas. Nah, tetapi kan sebagai suatu perkumpulan kita kan pengen maju juga nih, sebagai suatu komunitas itu pengen berkembang tentunya, memiliki alat yang memadai sehingga mendukung operasional untuk kegiatan kita bersih-bersihnya. Akhirnya tercetuslah sekitar 1 tahun yang lalu niat untuk memiliki sebuah armada yang representatif, kelasnya Grand Mac lah, kayak bakul sales roti gitu, sales rokok gitu, ada tulisannya gitu kan. Aneh kan kita punya armada seperti itu, warnanya mandan putih, blind fan gitu, ditulis umum majen gitu kan, luar biasa gitu ya. Anak gambarnya Bang Ferry ngarep fotonya, harap nyalon apa ya. Kan itu kayaknya luar biasa, mudah-mudahan. Nah, jalan setahun, kayaknya setahun ya kemarin ya, setahun angka stuck di 12 juta, kurang lebih di 12 juta. Akhirnya bareng-bareng iya kok kayaknya ada perlambatan ini, mandek ya kayaknya semangatnya. Begitu alhamdulillah dikontran digenjot sama Bang Ferry, difasilitasi Bang Dedi, akhirnya dibuatlah suatu kupon gitu, kupon, dan alhamdulillah 2 minggu ini, sekitar 2 minggu ya, tercatat kita 2 minggu mengedarkan kupon itu. Kalau perkiraan saya itu nggak tahu, catatannya Bang Ali kan rapih banget, mungkin 5 juta udah lebih ya Bang Ali ya, sudah 15. Tapi tadi Pak Agus bilang ada 7,5 masih belum dilaporkan. Kayaknya kupon, nah kupon sing nyetak 1 juta kayak udah di 5 juta. Iya. Gusti Kanjeng kalah kayaknya ya. Sing penggandaan duit kayaknya kalah ini. Penggandaan duit. Nah, Kanjeng Dimas itu kayaknya kalah. Jadi mudah-mudahan ini di 5 juta sampai rencananya Desember.
kita kemarin kumpul-kumpul gitu ya, sebagian besar dari kita itu yang ada waktu yang merumuskan ini, membuat suatu kesepakatan bahwa kita donasi kita targetkan aja deh di akhir tahun ini, nanti kita evaluasi olie pira, ana duit pira, wis misalnya urung anti swidak ya bismillah, anane 40 ya seoli-oli yang Pak SG. Jadi temanja gitulah, jadi ada batas waktunya, orang molor-molor lagi insya Allah. Tapi dengan ini kayaknya dievaluasi mandan semangatnya mandan lebih bagus, terus sasarannya mandan lebih kena ya, mandan lebih efektif dengan kupon itu kan. Nah ternyata alhamdulillah laporan-laporan mungkin dikumpulkan Mas Alianto itu sekitar 5 juta, jadi bisa 20 juta lah insya Allah di akhir bulan ini bisa 20 juta. Jadi kurangannya orang begitu akeh. Jadi saya hanya matur ke teman-teman semua bahwa ini jangka panjang ya, bukan hanya momen lebaran saja nggih Pak nggih, bahwa donasi ini jangka panjang, targetnya insya Allah sampai oleh terkabul armadane nggih. Jadi ya sama sekali lagi bahwa ini nggak usah maksa lah ya, yang namanya ketukan hati itu nggak tahu. Hamba Allah tahu sendiri, yang kadang sentul coklat itu pertama, wah terus Putih. ada lagi ternyata kasih ngurung oleh, alhamdulillah ada hamba Allah sing neng Papua sing jagongnya madep kulon ya. Umumnya pekalongan hamba Allah harus disebut, alhamdulillah donatur itu. Kemudian berikutnya yang biru. Yang biru itu swadaya ya, dicetak urunan seharga sekitar 50 ribuan. Nah ada lagi yang ilegal ini. Bagi-bagi takjil juga di tahun ini juga ya. Umum aja 3 kali ya, turun ke jalan turjal gitu ya. Turjal ada 3 kali. Yang pertama pokoknya hari Senin lah ya Bu, di minggu kedua kalau nggak salah, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Minggu keempat teman-teman yang dari Pumak ikut gabung apa ya? Iya, ya alhamdulillah banyak donatur, banyak yang sayang. Ketiban jendela lah ya, jendela. Nyuwun pangapunten atur kaulo. Barangkali ada tambahan dari Mas Is, Mas Alianto, waktu kami persilakan. Saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulangi lagi ya. Secara umum aja pada suatu hari Nabi SAW bertanya kepada sahabat, karena beliau di masjid tidak mendapati seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Beliau bertanya pada sahabat, wahai sahabat, ini perempuan yang biasa membersihkan masjid di mana? Sahabat menjawab bahwa beliau sudah meninggal. Lalu Nabi pun sedikit kecewa dengan jawaban para sahabat. Lalu beliau bersabda, di mana kuburnya? Saya akan ke sana. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Baqi, makamnya Ummu Mahzan. Lalu beliau sholat gaib, mendoakan. Lalu setelah beliau sholat, kemudian bilang sama sahabat, bersabda lagi, sesungguhnya kubur-kubur di sini gelap karena sholatku Allah menerangkan kubur-kubur mereka. Jadi Ummu Mahzan adalah sebuah nama dari seorang perempuan, Mas Eno, perlu diketahui. Riwayat Ummu Mahzan seperti itu, penghulu bersih-bersih masjid. Jadi ini nama Ummu Mahzan, titis tetes secara rela, pas buat nama bersih-bersih masjid. Kira-kira seperti itu.